To Dr. Sally, please, the time is yours. Thank you very much, Hannah. Banyak, Hannah. I'm so happy to be with you today. Saya sangat bergembira untuk bisa bersama-sama dengan Anda semua hari ini. Even though we are separated by so many thousands of miles. Meskipun kita dipisahkan oleh ribuan mil jauhnya. And it's because of the presence of technology. Dan ini adalah karena adanya keberadaan dari teknologi. Yeah, technology has brought to us a lot of benefits, isn't it? Ya, teknologi telah membawa banyak sekali keuntungan untuk kita, bukankah? We have Zoom. Kita mempunyai Zoom. We have online shopping, which we all enjoy, I'm sure. Kita memiliki online shopping yang tentunya banyak dari kita sudah sangat menikmati. And it's so convenient to do business now. Dan sangat mudah bagi kita untuk melakukan bisnis sekarang ini. Yes, I do internet banking all the time. Saya melakukan internet banking setiap saat. And conduct a lot of business just using the internet. Dan saya bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis hanya dengan menggunakan internet. With all these wonderful things that technology can do. Dengan begitu banyak hal-hal hebat yang bisa dilakukan oleh teknologi ini, how can we be sure to protect our own children from the downside, the negative aspects of technology? Bagaimana caranya kita bisa melindungi anak-anak kita sendiri dari bahaya atau efek-efek negatif dari teknologi ini sendiri? So this afternoon, maka sore hari ini, we are going to talk about the TechWise family. Kita akan membicarakan tentang keluarga awas teknologi. In other words, we are going to make use of the good side of technology. Dengan kata lain, kita akan memanfaatkan sisi baik dari teknologi ini sendiri. And be wise about protecting our children from the bad side. Dan berbijaksana dalam melindungi anak kita dari sisi berbahaya dari internet ini sendiri. Okay, let's look at some of the assumptions that's behind this seminar. Mari kita lihat kembali asumsi-asumsi dasar dari seminar ini. I believe that God has created us just like Him. Saya percaya bahwa Tuhan telah menciptakan kita sama seperti Ia sendiri. A little lower than Him, but with a wonderful brain and a body that can reflect His glory. Sedikit rendah, lebih rendah daripada Tuhan, namun dengan kemampuan otak dan tubuh yang luar biasa yang bisa memancarkan betapa besar kuasa Allah sendiri. And it is our responsibility to protect our bodies from anything that is harmful so we can be all that God wants us to be. Dan sudah menjadi kewajiban atau tanggung jawab kita untuk melindungi tubuh kita dari segala hal yang berbahaya agar kita bisa menjadi apa yang Allah inginkan kita untuk menjadi. And God has made us for a special purpose. Dan Allah telah membuat kita, menciptakan kita dengan suatu tujuan tertentu. And He wants us to be balanced in the use of technology. Dan Allah ingin kita bisa menyeimbangkan waktu dalam penggunaan teknologi. Rather than wasting time on unimportant things. Dan janganlah kita membuang waktu dalam hal-hal yang tidak berguna. Enter the digital transformation age. Kita memasuki masa transformasi digital. That has impacted every aspect of our lives. Yang tentunya telah mempengaruhi setiap aspek dari kehidupan kita. We are learning new language. Kita mempelajari bahasa-bahasa baru. Such as AI. What's AI? Artificial intelligence. Yang pertama ini disebut AI, Artificial Intelligence adalah kepandaian artifisial. VR. VR. Virtual reality. Reality virtual. And this virtual reality is scary to me. Dan menurut saya realitas virtual atau realitas maya ini menakutkan. Because soon our children won't be able to tell between what is real and what is false. Karena nantinya anak-anak kita akan kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata.
and so on and so forth with this 5G, 6G, probably 7G and 8G coming along. Dan begitu banyak lagi teknologi baru dengan munculnya 4G, 5G, dan seterusnya. And what is fake versus what is real becomes very blurry. Dan garis batas antara mana yang palsu dan mana yang nyata menjadi sangat buram. Let me ask you a question this afternoon. Mari saya tanyakan satu pertanyaan kepada Anda sore ini. Now, I wish you could answer me, but you probably will be able to answer within yourself. What organ in your body plays the most important part in your learning and development? Mungkin Anda bisa menjawab dalam hati, apa organ tubuh kita yang berperan paling penting dalam hal pembelajaran dan perkembangan kita? What is that? Apakah itu Your brain. otak kita? You are right. Because your brain is faster, did you know that your brain is faster than the fastest supercomputer? Apakah Anda tahu bahwa otak kita ini lebih cepat dari superkomputer yang paling cepat yang ada? And it keeps on growing until the early 20s. Dan otak kita tuh terus bertumbuh dan berkembang sampai usia awal 20 tahunan. You know, for many years, because of the lack of information or research on the brain, beberapa tahun akhir ini, karena kurangnya informasi dan research Scientists- tentang otak kita, scientists were thinking, oh, the brain grows when you are young and then it stops. banyak dari ilmuwan yang mengira bahwa otak kita tuh hanya bertumbuh saat kita masih muda dan lalu otak kita akan berhenti bertumbuh. But you know, the latest research tells us that the brain can continue to grow until old age. Namun, hasil penelitian terakhir menyatakan bahwa ternyata otak kita masih terus bertumbuh sampai kita tua. One of the top authorities on the brain is Dr. Ben Carson. Jadi, tokoh terkenal dalam penelitian otak ini adalah Ben Carson. And he is one of the top pediatric neurosurgeons in the world. Dia adalah salah satu neurosurgeon, ahli bedah saraf anak yang terkenal di dunia. Yeah, he operates on people's brains, basically. Ya, intinya dia mengoperasi bagian otak dari manusia. Yeah, and he said that the human brain is the most complex piece of God's entire creation. Jadi ia mengatakan bahwa dari seluruh ciptaan Tuhan, otak manusia adalah suatu hal yang paling kompleks yang pernah ia temukan. Now your brain is just very small. It's like your fist, Jadi the size of your fist. ukuran otak kita sebenarnya cukup kecil, hanya seukuran genggaman tangan kita saja. But in this little organ, we can find 100 billion cells. Namun dari organ yang kecil ini, kita bisa menemukan 100 miliar. Miliar. Yeah. Otak. 100, I don't know how you're going to translate this, 100 trillion connections. 100 triliun koneksi. 75 kilometers of nerves. 75 kilometer panjangnya dari saraf ya, ada di otak kita. And it only weighs 3 pounds in weight. Dan beratnya sebenarnya hanya sekitar 1,5 kilo saja. And if you want to try to imagine how the brain is working, if one person, okay, every person makes 200,000 phone calls altogether, that will be the total number of connections in a single brain each day. Jadi bila Anda ingin membayangkan cara kerja otak, bayangkan bila Anda satu orang saja membuat sekitar 200.000 telepon yang terus-terusan ya dalam sehari, itu adalah kurang lebih jumlah dari koneksi yang dibuat oleh otak kita setiap harinya. Honestly, I can't imagine it.
Sejujurnya saya sendiri tidak bisa membayangkan. Yeah, but I know that the brain is capable of many more things that we think it can't. Tapi saya percaya otak kita mampu melakukan hal-hal lebih dari yang bisa kita bayangkan. So while technology has been helpful in many ways, there are Jadi- lots of ways where it can harm our brains. Jadi banyak sekali kegunaan dari teknologi, namun juga banyak sekali bahaya dari teknologi yang bisa melukai atau menyakiti otak kita. Let's look at some of them. Mari kita lihat dari bahaya-bahaya ini. The frontal lobe of the brain is rewired. That means this part here. Jadi bagian otak kita bagian depan atau yang disebut frontal lobe ini disambung ulang If you use too much technology. bila kita menggunakan terlalu banyak dari teknologi. And if you watch violence on the screen a lot, it will desensitize your brain. Jadi bila kita sering kali melihat kekerasan dari layar ya, bila kita melihat terpapar pada kekerasan, itu akan membuat otak kita seperti kebas. It will increase aggressive behavior. Dan ini akan menimbulkan atau memunculkan tindakan-tindakan agresif dari kita. And it's almost a predictor that children who spend a lot of time with technology will grow up with certain at-risk behaviors. Dan ini hampir bisa diprediksi bahwa anak-anak yang sering sekali menghabiskan waktu di depan teknologi akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi dengan yang bisa melakukan perbuatan penuh resiko saat mereka besar. For example, they will go into drugs, Contohnya, mereka bisa jatuh ke dalam obat-obatan, they will commit crimes, mereka akan melakukan tindakan kejahatan, they will fail in school, mereka akan gagal dalam sekolahnya, and be unsuccessful human beings. dan menjadi manusia yang akhirnya tidak berhasil. You know, the amount of violence that's in computer games nowadays is just very concerning to me. Anda tahu, menurut saya, jumlah atau besarnya kekerasan yang dipaparkan dalam komputer game sekarang ini tuh sangat berbahaya menurut saya. And children who are watching all this, Dan anak-anak yang menonton atau melihat ini, young children I'm talking about below the age of say 5 years old, dan saya membicarakan tentang anak-anak di bawah usia 5 tahun, they can't understand that if you shoot someone, the person dies and that's it. mereka tidak bisa membayangkan bahwa sesungguhnya bila kita menembak seseorang, orang itu akan mati dan selesai. Because they watch in the movies, you know, you shoot this guy, then you watch another movie, the guy is there. He's alive again. Karena saat anak ini menonton televisi, yang melihat suatu tokoh ditembak mati dalam satu film, kemudian sang aktor bermain lagi di film lain dan dia ada lagi. So, as old as 6 or 7-year-olds, they can't tell the difference between what is fake and what is real. Jadi anak-anak bahkan sampai usia 6 atau 7 tahun itu belum bisa membedakan antara mana yang nyata dan mana yang palsu. Last year in October in Florida, Tahun lalu di bulan Oktober di Florida, there was a 2-year-old who shot her mother dead. ada seorang anak berusia 2 tahun yang menembak ibunya sampai mati. The mom was on a Zoom call. She was working. Ibunya sedang bekerja dalam Zoom call. And this 2-year-old found a gun and shot her right in the head and killed her. Dan anak berusia 2 tahun ini menemukan senjata atau pistol di rumah mereka dan menembak ibunya tepat di kepala. This year in March, Tahun ini, di bulan Maret, a 3-year-old shot the mother when he was in the car with her. He found a gun and shot the mother and killed her. ada seorang anak berusia 3 tahun yang sedang berkendara bersama ibunya, menemukan pistol dan menembak ibunya sampai mati. So how did they learn how to shoot? Jadi bagaimana mereka bisa belajar cara menembak? Probably from a screen. Tentu saja lewat layar.
Also, technology will hinder the development of abstract thinking. Penggunaan teknologi akan memperlambat pertumbuhan dari pemikiran abstrak seseorang, especially those, young kids who play games on the computer. khususnya kepada anak-anak kecil yang sering bermain komputer. Now, if you watch how they play games, they are just pressing a button, right? Bila Anda melihat cara mereka bermain game, mereka biasanya hanya memencet sebuah tombol. They are doing the same thing over and over and over again. Mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang, terus-terusan. And this kind of game playing for hours and hours at the time does not develop the brain. Dan cara bermain seperti ini yang dilakukan selama berjam-jam dan terus-terusan tidak membantu otak kita berkembang. Yeah, especially in the development of abstract thinking. Khususnya dalam perkembangan cara berpikir abstrak. Now, what is this abstract thinking? Jadi apa sebenarnya cara berpikir abstrak ini? It's imagination. Contohnya adalah berimajinasi, creativity, kreativitas, to be able to think critically. Untuk bisa berpikir secara kritis. Yeah, and to be able to find solutions to problems. Dan kemampuan menemukan jalan keluar dari suatu masalah. The ability to analyze ideas. Kemampuan untuk menganalisa sebuah ide. You see, we are talking about higher level thinking. Jadi kita membicarakan tentang kemampuan berpikir yang lebih tinggi. And if we have a kid that keeps playing computer games, that kind of thinking is not being developed. Dan bila anak kita terus-terusan bermain komputer saja, cara berpikir seperti ini tidak akan bisa berkembang. You take away the game. Anda mengambil gamenya. And what does the kid say? Apa yang akan dikatakan anak ini? Boring, boring. Membosankan. Yeah. I'm so bored. I need to be playing games. Anak ini akan berkata, saya sangat bosan, saya perlu bermain. Now, that's something that parents should do. And that is to encourage reading. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua, yaitu mendorong anak kita untuk bisa membaca. Yes. I will talk more about this later on. Saya akan membicarakan hal ini lebih lanjut nanti. Then we have some very bad effects of social media. Lalu kita memiliki efek-efek yang sangat jelek dari sosial media. Body image problems. Terutamanya masalah pandangan terhadap tubuh sendiri. Because every woman or man they see on TV always looks nice. Karena setiap wanita dan laki-laki yang biasanya kita lihat di televisi selalu terlihat baik. Especially those who are born with bodies that are larger. Khususnya untuk mereka yang tumbuh dengan tubuh yang agak besar. They will feel, oh, I'm just not like those models with this slim waist and this beautiful shape. Tentunya anak ini akan berpikir, saya tidak sama dengan model-model yang ada di televisi yang memiliki tubuh yang sangat indah dengan pinggang yang kecil. And they feel that somehow they are just not perfect. Dan mereka akan berpikir bahwa bagaimanapun juga mereka tidak sempurna. Yeah. And there's something lacking in them. Dan ada yang kurang dari diri mereka. Then we have identity issues. Lalu kita memiliki masalah dengan identitas diri. You know, nowadays when you see a picture on screen, you better not believe it. Sekarang ini bila Anda melihat sebuah foto di layar, entah layar handphone atau komputer, mungkin sebaiknya Anda tidak mempercayainya. Because there are so many apps that you can use to make yourself look nicer. Karena begitu banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat foto Anda jauh lebih cantik. So, identity issues, who am I really? Jadi akan ada masalah identitas yang seperti siapakah diri kita sebenarnya?
Yeah. I don't look nice. I have small eyes. Then maybe I can make my eyes look bigger. And you curate or change these photographs, which is not a true representation of yourself. Jadi misalnya Anda akan berpikir, saya kurang menarik, mata saya terlalu kecil, sipit. Jadi Anda akan menggunakan aplikasi untuk memperbaiki foto diri Anda, sehingga itu menjadi suatu bentuk yang sebenarnya tidak merepresentasikan diri Anda sendiri. Yeah. And all this posting, on Twitter, on Instagram and all that, they post it and they look for all the likes. How many likes did I get? Dan setiap orang memposting di Twitter atau di Instagram, biasanya orang akan menunggu berapa banyak like yang didapat. Yeah, if I don't get enough likes, I will feel depressed. Jadi orang akan merasa depresi ketika melihat bahwa fotonya tidak mendapatkan likes yang cukup banyak. Facebook addiction can lead to depression. Kecanduan Facebook bisa berujung pada munculnya depresi. Is this very popular in Indonesia, Facebook? Apakah Facebook populer di Indonesia? Yeah? Yes. Yes. You've heard of FOMO, the fear of missing out. Oh, ada istilah FOMO, yaitu fear of missing out itu adalah ketakutan bahwa kita akan tertinggal. Yeah. Then it stirs up all kinds of feelings of anger, envy, jealousy. Dan itu akan memunculkan berbagai macam perasaan seperti iri hati, kecemburuan, kemarahan. Yeah, they see their friends posting, oh, I went to this party. So and so was invited. How come I was not invited? Jadi misalnya ada teman kita yang memposting mereka di sebuah pesta, lalu kita akan berpikir, kok dia bisa diundang, kenapa saya tidak diundang? Yeah, and it generates feelings of very low self-esteem. Dan itu akan memunculkan perasaan dengan rendah diri. And so, technology can really affect the emotions of a young person. Jadi Anda tahu bahwa teknologi ini ternyata bisa sangat mempengaruhi emosi, apalagi dari anak-anak muda. We need to protect our children's brains from technology. Kita harus berusaha melindungi otak anak-anak kita dari paparan teknologi ini. Especially the frontal lobe. Khususnya bagian frontal lobe atau otak bagian depan ini. Now, in this part of the brain, dalam bagian otak frontal lobe ini, this is the capital of your whole body, a very important part. Ini seperti sebuah ibu kota dari seluruh tubuh kita. Because it's right here that you make choices. Karena tepat di bagian inilah Anda membuat keputusan. Okay, you choose between right and wrong. Di sinilah Anda memutuskan antara yang baik dan benar dan salah. You choose what you're going to say or not to say. Di sini Anda memilih apa yang ingin Anda katakan atau tidak Anda katakan. And here is where you learn to love unconditionally. Dan disinilah di mana Anda belajar untuk mencintai tanpa syarat. Yeah. In other words, to love sacrificially. Dalam kata lain, bagaimana mencintai dengan pengorbanan. I'm willing to give up something because I love the other person. The decision is made right here. Contohnya, saya akan mengorbankan sesuatu karena saya mencintai orang lain. Disitulah keputusan itu dibuat. And it is right here that God speaks to you. Dan tepat di bagian inilah di mana Allah berbicara kepada kita. And it is through this spirituality in a person that you and I can find meaning, purpose, hope, and optimism in life. Dan dari bagian spiritual hidup kita inilah di mana kita bisa menemukan harapan, tujuan dari hidup kita sendiri. All right, the hippocampus, another important part of the brain. Bagian penting lain dari otak kita adalah hipokampus atau dibilang otak besar. Is right in the center of your brain. Tepat di tengah-tengah dari otak kita. And they have found that new brain cells are made in the hippocampus. Dan dari studi ditemukan bahwa hipokampus atau otak besar ini membuat sel-sel baru di otak. If the more cells you have, the less depressed you will be.
tambah banyak sel di otak yang Anda buat, berkuranglah depresi yang Anda rasakan. And the good news is they found that these new cells can be generated by the brain even into old age. Dan berita baiknya adalah ditemukan bahwa sel-sel otak ini bisa terus dibuat oleh otak kita sampai usia tua. So how? Jadi bagaimana caranya? Exercising just 3 times per week for 40 minutes out in the open under sunlight. Berolahraga hanya 3 kali seminggu, masing-masing 40 menit, di luar, di bawah matahari. Eat the right foods that exclude saturated fats and meat. Makan makanan yang tepat, yang tidak memasukkan lemak jenuh dan daging-dagingan ke dalam tubuh kita. Yeah, I know in Indonesia, I love the beef rendang in Indonesia. Anda tahu saya sangat menyukai rendang sapi di Indonesia. But be careful not to eat too much of that. Namun berhati-hatilah untuk tidak makan daging terlalu banyak. Because it will affect your brain cells. Karena ini ternyata akan mempengaruhi sel otak kita. Also, aerobic activities that get the heart pumping. Dan juga aktivitas aerobik yang bisa membuat jantung kita memompa lebih keras. Now, I can't do aerobic exercises because of my age, but I walk fast and get my heart pumping. Saya sendiri tidak bisa melakukan aerobik lagi karena usia saya yang sudah lanjut, namun saya biasanya jalan cepat untuk membuat jantung saya berdebar. Just for 20 minutes every day. Kurang lebih hanya 20 menit setiap hari. So, also, learning a new skill, traveling, making new friends will help your hippocampus to generate new cells. Juga, bila kita mempelajari keterampilan-keterampilan baru atau traveling dan mungkin berteman dengan teman baru, itu akan membuat otak besar kita memproduksi sel-sel otak lebih banyak. Stimulate your brain intellectually. Stimulasilah otak Anda secara intelektual. Yeah, those of you who are here today, you're stimulating your brains. Anda yang sudah hadir hari ini di sini sedang menstimulasi otak Anda. Right, take a course, learn something new. Ya, ikutlah sebuah kursus, mempelajarilah hal-hal baru. Now let's look at some more dangers of the internet. Mari kita telah bahaya lain dari internet. I'm very concerned about the existence of pornography. Saya sangat khawatir dengan keberadaan dari pornografi. In 2020, there were 42 million porn sites on the internet. Di tahun 2020 saja ada 42 juta situs porno di internet. And you know, pornography affects your frontal lobe tremendously. Dan Anda harus tahu bahwa pornografi ini mempengaruhi bagian frontal lobe kita dengan sangat besar. And it destroys your frontal lobe. Dan ini akan menghancurkan bagian frontal lobe Anda. Some people call pornography the new drug. Ada beberapa yang bahkan menyebutkan bahwa pornografi adalah obat terlarang yang baru. If you have not watched pornography, please don't do it. Bila Anda belum pernah menonton pornografi, tolong jangan lakukan. If you are hooked onto pornography, bila Anda sudah terlanjur addicted, kecanduan dengan pornografi ini, please seek professional help. Tolong carilah bantuan profesional. Because you cannot just say, like smoking, I'm not going to smoke just overnight. It doesn't happen. Sama seperti merokok, kita tidak bisa mengatakan, saya akan berhenti merokok dan dalam satu malam itu akan terjadi. Because this pornography will stick with you. Karena pornografinya akan melekat pada diri Anda. You need professional help. Anda sangat membutuhkan bantuan profesional. And it will take 1 to 3 years to be cured of this addiction.
Dan bisa membutuhkan 1-3 tahun untuk sembuh dari kecanduan ini. And can you imagine pornography is coming after our children? Dan bisakah Anda bayangkan bahwa bahaya pornografi ini sedang mendatangi anak-anak kita? Because the average age of first exposure is 11 years old. Karena usia rata-rata pertama anak terpapar pada pornografi adalah 11 tahun. More and more kids are using the computer. Karena sudah tambah banyak anak yang menggunakan komputer. And the pornography will pop up. Dan pornografi akan terus muncul. And it will arouse the curiosity. Dan ini akan memunculkan rasa ingin tahu. And that's how they get addicted. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya kecanduan. Later we'll talk about how to keep our kids safe. Nanti akan kita bicarakan tentang bagaimana cara membuat anak kita aman. And the research tells us that the largest consumer of internet porn is the 12 to 17 age group, our precious teenagers. Dan dari research ditemukan bahwa jumlah konsumen terbesar dari internet pornografi adalah anak berusia 12 sampai 17 tahun, yaitu remaja-remaja kita yang sangat berharga. And yet we don't talk about it. Namun tetap saja kita tidak membicarakan hal ini. Anyway, parents don't talk about it. Churches don't talk about it. It's sad. Di mana-mana orang tua tidak pernah membicarakan hal ini, gereja juga tidak, dan itu menyedihkan. Whenever I have a chance, I will talk about pornography and its dangers. Dan setiap saya memiliki kesempatan, saya akan membicarakan tentang pornografi dan tentang bahayanya. 70% of sexual advances happen on the internet over a home computer. 70% dari pendekatan seksual terjadi di internet itu saat anak-anak muda sedang ada di komputer di rumah mereka. And 20% of parents don't even know any of their children's internet passwords or instant messaging nicknames or email addresses. Dan ditemukan bahwa sekitar 20% dari orang tua bahkan tidak mengetahui password internet anak-anak mereka, nama panggilan anak-anak mereka di sosial media, dan bahkan email dari anak-anak mereka. And the last one is very important, parents. 90% of children between 9 and 14 have experienced cyberbullying. Dan 90% dari anak-anak di antara usia 9 sampai 14 tahun sudah mengalami cyberbullying atau bullying secara dunia internet. But only 15% of parents know about it. Namun sayangnya hanya 15% dari orang tua yang mengetahui atau menyadari tentang keadaan ini. Because the children are scared to tell their parents. Karena biasanya anak-anak kan takut untuk memberitahukan orang tua mereka. Now, the latest research on tech kids that I got just a few months ago when I attended the course are these facts. Dan fakta-fakta terakhir yang saya temukan tentang anak-anak berteknologi adalah fakta-fakta berikut. 75% of 2-year-olds have access to a phone. Can you imagine that? Bisakah Anda bayangkan 75% dari anak berusia 2 tahun sudah mempunyai akses ke handphone. And 75% of 13 to 17-year-olds, our teenagers, have their own phone. Dan 75% dari anak-anak remaja yang berusia 13 sampai 17 tahun memiliki handphone mereka sendiri. 8 to 12-year-olds have 6 hours of screen time daily. Anak-anak berusia 8 sampai 12 tahun bahkan menghabiskan waktu 6 jam di depan layar setiap hari. A total waste of time. Sangat membuang waktu. Teens check their social media 10 times a day. Anak-anak remaja mengecek sosial media mereka bahkan sampai 10 kali sehari. And they spend on an average 10 hours on the screen. Dan mereka menghabiskan waktu rata-rata 10 jam sehari di layar handphone mereka. More than the time they spend sleeping. Lebih banyak waktu mereka habiskan di handphone daripada waktu mereka tidur. And 1/3 of kids have a screen in their room. Dan 1/3 dari anak-anak biasanya mempunyai layar di kamar mereka. And the blue light emitted and
the radiation decreases melatonin, which is very important for good sleep. Dan radiasi dan cahaya biru yang keluar dari layar ini sangat mengurangi jumlah melatonin yang sangat diperlukan untuk tidur nyenyak atau tidur lelap. You know, recently I was employed by a school to do some work to evaluate teachers. Jadi baru-baru ini saya dipekerjakan oleh sebuah sekolah untuk bekerja mengevaluasi guru-guru. And this was what was common in the classroom. Dan inilah yang umumnya terjadi di kelas anak-anak kita. Kids falling asleep or who were sleeping in class. Anak-anak tertidur di dalam kelas. And why? Kenapa? Because they lack sleep. Karena mereka kekurangan tidur. And lack of sleep affects the frontal lobe where God speaks to us. Dan kurang tidurnya kita akan mempengaruhi bagian otak frontal lobe kita di mana Tuhan berbicara pada kita. Screens and blue light from the screens decreases melatonin. Layar dan sinar biru dari layar ini akan mengurangi jumlah melatonin. You see, melatonin is produced by our body for good sleep. Jadi melatonin ini diproduksi oleh tubuh kita untuk membantu tidur lelap. And they have found that 1/3 of these kids surveyed have screens in their bedrooms. Dan ditemukan bahwa 1/3 dari anak-anak mempunyai layar biasa televisi di kamar mereka. It definitely disturbs sleep. Dan yang tentunya akan mengganggu tidur. So how much sleep do we need? Jadi sebenarnya berapa lama waktu tidur yang kita perlukan? Yeah, your sleep needs. Inilah waktu kebutuhan tidur masing-masing kita dari usia newborn sampai senior. Yeah. Not so long ago, there was a child who was of school age. Belum berapa lama ini ada seorang anak dalam usia sekolah. I think this happened in Asia. Saya rasa ini terjadi di Asia. I will not mention which country. Saya tidak akan menyebutkan negara mana. But this child is in primary school. Namun anak ini ada di dalam sekolah dasar. And she was made to stay up until midnight many days in order to finish her homework. Dan anak perempuan ini dibuat tidur lewat dari tengah malam untuk menyelesaikan PR-PR-nya. You see, she should have 9 to 11 hours of sleep. Anda bisa lihat, dia seharusnya mempunyai 9 sampai 11 jam tidur. But this particular child had only 5.5 to 6 hours of sleep every night. Namun anak kecil ini hanya memiliki 5,5 sampai 6 jam sehari untuk tidur. And on many nights, she begged her mother to let her sleep. Dan seringkali setiap malam hari ia memohon kepada mamanya untuk mengizinkan dia tidur. But her mother said no. Study. Mamanya tidak mengizinkan dan menyuruhnya belajar. And one evening, the mother found her child dead. Dan suatu malam, ibunya menemukan anak ini dalam keadaan tewas. So sad. Sangat menyedihkan. So ignorant. Sangat tidak diperhatikan. But make sure your kids sleep enough. Pastikan bahwa anak Anda mendapatkan cukup waktu untuk tidur. Make sure you sleep enough. Pastikan Anda tidur cukup. Because it's so important for health. Karena tidurnya sangat penting untuk kesehatan kita. Because if you lack sleep, you are at risk for having heart disease, heart attacks, and a stroke. Karena bila Anda kekurangan tidur, Anda akan berada dalam resiko untuk terkena penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. You know, the Academy of Pediatrics, Anda tahu di Akademi dari dokter-dokter anak, they say no screen time for children below age 2. Mereka sangat menyarankan untuk tidak memberikan waktu layar atau handphone untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun.
you might not want to have this kind of rule. In our home, the rule is no screen time for our children before they are 5 years old. Anda mungkin tidak ingin aturan ini di rumah Anda, namun di rumah saya ada aturan bahwa anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak boleh menyentuh gadget. The preschool years from 1 to 5 should be spent and invested in learning social skills. Jadi usia prasekolah ya preschool dari usia 1 sampai 5 tahun itu seharusnya dihabiskan dan diinvestasikan untuk belajar keterampilan sosial. Learning the importance of relationship with family, relatives, and friends. Untuk belajar keterampilan berelasi dengan keluarga, dengan keluarga saudara dan teman-teman. Engage in playing games. Terlibatlah dalam bermain game. Not computer games. Bukan komputer game. But, games out in the playground, board games, any kind of games that involves a lot of physical activity. Namun permainan yang saya sebutkan adalah permainan seperti permainan fisik ataupun permainan papan, seperti mungkin monopoli atau lain, yang membutuhkan, terutama yang membutuhkan kegiatan fisik. So this is from the experts. Jadi ini datang dari expertnya. Yeah. The experts are these doctors who take care of children. Expert ini adalah para dokter yang akhirnya mengurus anak-anak kecil. Now, how do we keep our kids safe? Jadi bagaimana caranya kita menjaga anak kita agar tetap aman? Limit computer time. Batasi waktu dengan komputer. Yes, there are times when you need to use a computer, then sit together with them to keep them safe. Memang ada waktu di mana kita akan membutuhkan internet, dan bila itu terjadi, duduklah bersama anak Anda untuk mengawasi dia. Know your child's passwords and what he or she does online. Ketahuilah password dari anak-anak Anda, dan Anda harus mengetahui apa yang dilakukan anak Anda secara online. Nowadays, in elementary school, primary school, the students have to do some computer work. Sekarang ini di sekolah dasar ataupun SMP, sekolah lanjutan, anak-anak akan membutuhkan waktu bersama komputer. But my grandson does not know what is the password. Namun, cucu laki-laki saya sampai sekarang tidak mengetahui password dari komputer. I will have to key in the password in order for him to do his homework. Saya sendiri yang harus memasukkan passwordnya, mengetikkan passwordnya agar cucu saya bisa mengerjakan PR-nya. And I'm vigilant what he's watching online. Dan saya sangat memperhatikan atau awas tentang apa yang dia lihat secara online. Use child-safe engines and portals. Gunakan portal atau alat pencarian yang aman, like Ask Jeeves Kids, Yahoo, FamiSafe. FamiSafe is a good software. It's an app that you can install into the computer that will keep your children safe. Contohnya, Ask Jeeves Kids, Yahoo, atau FamiSafe. FamiSafe-nya adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda download di komputer Anda untuk membuat anak Anda aman. Because it will control the pornography. It will weed it out. It will not allow it. Karena FamiSafe ini bisa mengontrol pornografi, akan diawasi dan dibatasi sehingga pornografi tidak bisa muncul. Also encourage the child to report to you any suspicious activity that they see. Dan ajarlah anak Anda untuk melaporkan segala aktivitas-aktivitas mencurigakan yang mungkin mereka lihat. Yeah, just a few weeks ago, my granddaughter was playing a game on the computer with her friend. Beberapa minggu yang lalu, cucu perempuan saya sedang bermain komputer secara online bersama teman-temannya. And we limit the amount of time she can spend on this game. Dan tentu saja kita membatasi jumlah waktu yang bisa ia habiskan di komputer game ini. The thing that really scared me was when she started playing not with her friend but with a stranger online.
Yang sangat menakutkan bagi saya adalah bukan saat ia bermain bersama teman-temannya, namun saat ia mulai bermain bersama orang asing di internet. I don't know what she did, but there was a stranger who entered the room and started chatting with her. Saya tidak tahu apa yang ia lakukan, namun tiba-tiba bisa muncul orang asing ke dalam room mereka dan mulai chat bersama dia. It's fortunate that she told me about it, Dan sangat beruntung bagi saya bahwa cucu saya ini memberitahukannya kepada saya. and we stopped her immediately. Dan kita langsung menyetop cucu saya ini. So it's important that your kids tell you what's happening. Dan sangat penting bagi anak kita untuk memberitahukan kita apa yang terjadi. And this is something which is very important, this point. Teach kids not to share personal information online. Dan poin ini sangat penting. Kita harus mengajar anak-anak kita untuk tidak pernah membagikan informasi pribadi secara online. Be very sure they don't talk to strangers. Anda harus sangat yakin agar anak-anak Anda dipastikan tidak berbicara dengan orang asing. Now, some rules to be set in place. Ada beberapa aturan yang harus diterapkan. Never use the screen to be a babysitter. Jangan pernah menggunakan waktu layar gadget sebagai babysitter anak Anda. But you know that's the easiest thing to do. Namun tentu ini adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. I know many adults who do this. Saya melihat banyak orang dewasa yang melakukan hal ini. Balance family time with screen time. Anda harus menyeimbangkan waktu antara keluarga dengan waktu di layar. And set rules as to how much time they can spend on the screen. Anda harus memberikan aturan tetap tentang berapa banyak waktu yang bisa dihabiskan anak Anda di depan layar. But there must be a balance. Namun harus ada keseimbangan. Because sometimes if you keep insisting on family time to the point that the kids say, I don't want family time. I just want the screen time. Karena bila Anda terlalu memaksakan family time, waktu bersama keluarga ini, sampai kepada titik di mana anak Anda mulai membenci waktu bersama keluarga ini. And they will hate it when you stop them. Dan mereka akan sangat membenci bila Anda memberhentikan waktu layar untuk. We really need God's wisdom in order to keep that balance. Kita sangat membutuhkan kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa menjaga keseimbangan ini. Talk about what's okay and what's not okay. Tentukan apa yang oke dan apa yang tidak oke. Then set tech-free times. Dan Anda harus menetapkan waktu tanpa teknologi. For example, meal times should be tech-free times. Contohnya, waktu makan harus menjadi waktu bebas teknologi. The family should sit and talk together. Jadi keluarga saat makan harus duduk dan berbicara, mengobrol satu sama lain. Rather than everyone sitting down to a meal but glued to a screen. Bukannya makan bersama, namun masing-masing memegang handphone masing-masing. It's a very common sight nowadays, isn't it? Where you see a group of people sitting down to eat, but everyone with a handphone. Ini adalah pemandangan yang sangat umum kita lihat sekarang ini, bukan? Saat kita melihat orang-orang makan bersama, namun masing-masing dari mereka masing memegang handphone sendiri-sendiri dan melihat layar mereka. Then where do you put your devices? Dan Anda harus memperhatikan di mana Anda meletakkan perangkat-perangkat Anda. Our computers should be in a public place, like in the living room, never in the bedroom. No devices in the bedroom. Jadi pastikan komputer kita ada di ruang bersama seperti ruang keluarga, dan jangan pernah komputer ada di dalam kamar. No screens in the bedroom. Usahakan jangan ada layar di dalam kamar. Because remember, the light will decrease melatonin. Karena bila Anda ingat yang saya bicarakan tadi, cahaya dari layar ini akan mengurangi melatonin. Set your rules and apply the consequences if the rules are broken. Anda harus menetapkan aturan ini dan menentukan hukumannya atau konsekuensinya bila aturan ini dilanggar.
Be aware of what your children are watching online. Anda harus sadar dengan apa yang anak Anda tonton saat online. And especially with teenagers, you don't want to be coming across as Snoopy, you know? Namun dengan anak-anak remaja, Anda juga harus menjaga agar Anda tidak terlihat terlalu Snoopy seperti kepo ya, mau tahu terus. Yeah, but it might be good to sit down with your teenagers and let them know that you have the right to check on what they are doing online. Namun Anda juga harus bisa duduk bersama anak remaja Anda dan membuat mereka tahu bahwa Anda mempunyai hak untuk mengetahui apa yang mereka lihat secara online. Be engaged with them on screen. Terlibatlah bersama anak Anda secara di dalam layar. Yeah, especially when they are younger, sit with them when they are going online so that you can interact with them. Jadi khususnya saat mereka masih muda, masih kecil, usahakan Anda duduk bersama mereka saat mereka mau online dan Anda bisa berinteraksi dengan mereka. And if they actually get into some trouble, you can be there to help them out. Jadi saat mereka jatuh ke dalam sebuah masalah, Anda bisa ada di situ untuk membantu mereka. Parents encourage reading. Orang tua harus mendorong anak-anak membaca. And try to create a habit of loving to read. Dan usahakan menciptakan suatu kebiasaan di mana anak-anak Anda akan menyukai untuk membaca. Because in these days of technology, we are doing a lot of different things, but at the same time, we're multitasking. Jadi dalam usia modern sekarang dengan penuh teknologi ini, kita biasanya bermultitasking ya, melakukan beberapa hal bersamaan. What happens is we are doing many things at the same time, meaning that we cannot go deep. Jadi saat kita melakukan beberapa hal sekaligus secara bersamaan, umumnya kita tidak pernah melakukan sesuatu secara dalam. We are skimming the surface of many things. Jadi kita hanya melewati permukaan saja dari banyak hal. Without going deep to reflect and to think about what we are seeing or doing. Tanpa pernah menelaah lebih dalam tentang apa yang kita lihat atau kita lakukan. But when we encourage reading, reading slows you down. Namun bila kita mengajak anak-anak membaca ini akan memperlambat kita. And if you read to your kids, ask them questions, lead them into discussions, that will help them to go deep. Dan saat kita membaca bersama anak-anak kita, usahakan tanya mereka atau diskusikan hal-hal tertentu dari bacaan itu yang akan mengajak mereka untuk berpikir lebih dalam. So encourage reading. Jadi ajak mereka untuk membaca. Read to them. Bacalah buku untuk mereka. Talk about what you read. Bicarakan tentang apa yang Anda baca. Especially discuss values and things that are important. Terutama Anda harus membicarakan, mendiskusikan nilai-nilai penting yang Anda lihat. Now, in technology, we have all these social media friends, right? Facebook, you have what? 3,000 friends and all this. Jadi di masa teknologi sekarang, sosial media, kita biasanya mempunyai teman-teman dalam sosial media. Seperti di Facebook, kita bisa mempunyai teman bisa sampai 3.000 orang. But you know, this kind of friendship or media togetherness is a fake togetherness. Namun Anda harus tahu bahwa kebersamaan media adalah kebersamaan yang palsu. You could have 10,000 friends on Facebook, but you can be a very lonely person. Anda bisa saja mempunyai 10.000 teman di Facebook, namun Anda sebenarnya orang yang kesepian. Because that's not how God made us. Karena bukan begini caranya Allah menciptakan kita. God made us to relate to one another. In-person relationships. Allah menciptakan kita untuk bisa berkoneksi, berelasi dengan orang lain secara langsung. So in-person friendships are more important than all these Facebook friends.
Jadi pertemanan secara langsung tatap muka jauh lebih penting daripada pertemanan secara sosial media. Be a role model. Anda harus bisa menjadi role model atau contoh. You know, sometimes it's very difficult when you're working at home and you are on the screen all the time because that's your work. Sangat sulit misalnya bagi kita bila kita bekerja dan kita yang harus terus-terusan di depan layar karena kita bekerja. Yeah, I know what it means because my son-in-law is in technology. Saya tahu artinya rasanya karena menantu laki-laki saya bekerja di bidang teknologi. And he's facing the screen the whole day long. He works at home. Dan dia bekerja di rumah dan dia berada di depan layar terus-terusan. Not one screen, 3 screens he has in front of him. Bahkan bukan hanya satu layar, dia mempunyai 3 layar monitor di depan mukanya. And he has his phone. Dan dia juga menggunakan teleponnya. And many times when we are having a meal, his phone rings and there's an emergency and he's got to attend to it. Jadi seringkali saat kita sedang makan bersama, telepon menantu saya ini berbunyi dan ada emergency yang harus dia atasi dan dia akan pergi. So how to be a role model in this area? Jadi bagaimana kita menjadi sebuah contoh dalam area ini? It's not so easy. Tentunya tidak mudah. But we need to remind our children that the screen is not everything. Namun kita harus terus mengingatkan anak kita bahwa layar gadget itu bukan segalanya. Yes, we need the screen for certain things. Ya memang kita memerlukan gadget kita untuk beberapa hal, but not everything. namun bukan semua hal. There are many other things like values that we need to work on. Banyak hal-hal lain yang perlu kita usahakan, contohnya untuk nilai-nilai pandangan. Right. Teach them about love, Ajarkan mereka tentang cinta, about compassion, empathy, kindness, respect. tentang kasih sayang, empati, kebaikan, keramahan, dan rasa hormat. Cheering for those who win even when you lose. Ajarkan mereka untuk bersorak untuk pemenangnya meskipun mereka sendiri kalah. And establish rapport with your children. Have open communication. Dan Anda harus menjaga hubungan baik dengan anak Anda dan mempunyai jalur komunikasi yang terbuka. Invest your time in them. Investasikan waktu Anda bersama anak Anda. And be the one person they can count on more than anyone else. Dan jadilah satu orang yang bisa mereka jadikan panutan atau pegangan lebih dari siapapun. Be the person that they will run to if they see anything suspicious or they are in any kind of problem. Jadikan Anda orang yang di mana anak Anda menemui masalah, mereka akan lari kepada Anda. And be sure that you treat them with love. Dan Anda harus bisa memperlakukan anak Anda dengan penuh cinta. In Philippians chapter 4 verse 8, we have this advice from the Bible. Kita mendapatkan nasihat dari Alkitab Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. You know, many times on the internet, on the computer, there are lots of things that are not true, they are not just, and they are not according to our standards. Jadi seringkali di dalam internet atau di layar, kita akan menemukan hal-hal yang tidak benar, tidak adil, dan tidak sesuai dengan standar hidup kita. And we have to warn our children. Dan kita harus memperingatkan anak-anak kita. Yeah. So that they are aware of these things. Sehingga mereka bisa sadar tentang hal-hal ini. You know, I pray about my grandchildren. Anda tahu saya selalu berdoa untuk cucu-cucu saya. That God will keep them safe from technology.
agar Tuhan mau melindungi mereka dari bahaya teknologi? We cannot say, you cannot go on the computer at all because today is so much a part of school. Kita tidak bisa mengatakan kepada anak kita, kamu tidak boleh menyentuh komputer, karena tidak mungkin. Dalam sekolah, tentu komputer ini dibutuhkan anak-anak sekarang. And we have to be realistic. Kita harus realistis terhadap kenyataan, And at the same time, we need to teach them about the dangers of technology. namun di waktu yang bersamaan, kita juga harus mengajarkan anak-anak kita agar sadar akan bahaya teknologi. And we need to pray about it. I believe in prayer. Dan tentu saja kita harus berdoa tentang hal ini, dan saya percaya akan kekuatan doa. That's how we can keep our kids safe. Begitulah menurut saya cara kita bisa melindungi anak-anak kita dengan aman. Thank you very much. Terima kasih banyak. We have questions now. Hannah, back to you. Akan mendapatkan mendengarkan pertanyaan bila ada. Baiklah, demikianlah seminar tentang teknologi yang baru saja kita dengarkan. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita punya Bapak Gibson Tampu Bolon, boleh di-unmute oleh panitia. Sahabat buat kita semua. Happy Sabbath to us all. Yang saya tanyakan, ketika kita mendisiplinkan anak, ternyata anak itu tidak terima. Bahkan kita dikatakan orang tua yang tidak benar, tidak baik. Apa solusinya? So when we're disciplining our kids and they cannot accept how we discipline them and they even call us bad parents, what do you think the best solution for this thing? Can I ask how old the kids are? Umur berapa Pak anaknya? Saat ini anak itu sudah dewasa, tapi saya memulai disiplin itu pada waktu dia masih SMP, karena di situ baru ada teknologi pada saat itu. The children is grown up now, adults, but he started the discipline since they were in junior high, because that's the time when technology comes. Mm-hmm. Mm-hmm. You know, when they are adults, you have to respect the fact that they are grown up. Jadi bila kita berhadapan dengan orang dewasa, anak yang sudah dewasa, kita harus menerima kenyataan bahwa mereka sudah dewasa. If the discipline has started when they were in junior high, jadi bila disiplin ini sudah dimulai saat mereka SMP, then you just need to pray that God will help them to remember what you have taught them. Jadi kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan agar mereka mengingat apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. But you cannot discipline adults. Namun kita tidak bisa mendisiplinkan orang dewasa. Yeah, you have to let them make their own choices. Kita harus bisa membiarkan mereka membuat keputusan-keputusan sendiri. And you can share some information with them. Kita boleh membagikan informasi kepada mereka, but the choice is theirs. Namun pilihan ada di tangan mereka. And a lot depends on your relationship with them as well. Dan banyak hal bergantung dari hubungan Anda dengan anak Anda. I can understand how you feel because I live with my grown-up daughter. Saya bisa mengerti apa yang Anda rasakan karena saya tinggal bersama anak perempuan saya yang sudah dewasa. And my parenting ways are quite different from theirs. Dan cara saya mendidik anak cukup berbeda dengan cara anak saya mendidik anaknya. But I have to recognize that I'm the grandmother. Namun saya harus menerima kenyataan bahwa saya adalah nenek. And I'm not their parents. Dan saya bukan orang tua dari cucu saya. So even if, let's say, I think that they should not be given a certain game to play on the iPad, for example. Contohnya, bila saya sebenarnya tidak setuju bila cucu saya diizinkan bermain beberapa game di iPad.
But if their parents are here and their parents give them the iPad to play the game, Namun bila orang tua mereka ada di situ dan mengizinkan anaknya untuk bermain game di iPad itu, as a grandmother, I choose to be quiet. sebagai seorang nenek, saya memilih untuk diam. I might mention it to them in a conversation later on. Saya mungkin akan menyelipkan masalah ini dalam percakapan nantinya. Yeah, I might just say something like, you know, I really don't think that they should have been given the iPad. Saya mungkin akan berkata hal seperti, kamu tahu sebenarnya Mama tidak setuju kalau anak-anak diberikan iPad. And maybe I'll give a reason. I say, oh, did you know they were on the iPad for already 3 hours? Mungkin saya akan memberikan alasan seperti, tahukah kamu bahwa anak-anakmu itu sudah But I will iPad leave 3 jam. I will leave it at that Namun saya akan berhenti di situ. because I'm not the parent, but the grandparent. Karena tetap saja saya bukan orang tuanya, tapi adalah neneknya. If you can share information with them, but share it in a respectful manner. Anda bisa membagikan informasi dengan anak-anak yang sudah dewasa, namun Anda harus membagikan informasi tersebut dengan cara yang penuh respect, dengan hormatnya. Yeah, because these are adults. They are no longer children. Karena mereka sudah bukan anak-anak lagi. And we don't discipline adults. Dan kita tidak mendisiplinkan orang dewasa. We can only persuade. Kita hanya bisa membujuk. I don't know whether that answers the question. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Gibson. Kita masih menantikan apabila ada dari ibu, bapak-bapak. Oke, baiklah. Ada Ibu Marcia yang raise hand. Boleh silakan di-unmute. Oke, halo. Hi. Anda. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Saya mau bertanya, tapi sebelum saya bertanya, saya bersyukur dan berterima kasih untuk pelajaran yang begitu indah dari sahabat-sahabat yang lalu sampai sahabat ini. Saya mau bertanya, saya belum punya anak. Tapi ketika saya mendengarkan pekabaran ini, saya merasa bahwa, waduh, jadi orang tua itu susah ya. Terus jadinya saya berpikir, wah kalau gini mau punya anak jadi takut juga. I'm afraid to have a child gitu, because I belum punya anak gitu. So how to, gimana ya, maksudnya bagaimana caranya supaya bisa prepare gitu. Tapi saya juga tahu saya maksudnya kita itu kan manusia yang lemah gitu ya. Kayaknya pekabaran itu banyak, tapi kok prakteknya susah ya, gimana ya gitu. Terus apalagi saya belum experience punya anak gitu. Jadi mikir juga ini kalau mau punya anak gimana ya ini di zaman yang sekarang ini gitu. Terus lalu pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kita melihat perubahan zaman ini kan, apalagi generasi sekarang gitu kan udah teknologi apa gitu, apakah memang kita harus gimana caranya supaya kita tuh bisa balance gitu, karena kan nggak mungkin juga kan kita up to date, maksudnya ya gimana ya, ngerti maksudnya mungkin kayak gitu pertanyaannya. Sorry. So she's thankful for your. Okay, you translate one question first, okay? Okay, she's very thankful for your teachings because it's really a blessing for her. And her first question is, she doesn't have any children yet. So actually listening to this, like the danger of like the technology and stuff, and how hard it is to discipline our kids, it makes her a little bit scared to have kids. So how do you think she should handle and prepare for having kids in the future, realizing the difficulties that lies ahead? You know, she's not the only person who is scared. Marcia bukan satu-satunya orang yang takut. There are many people out there who do not want to have kids because of the challenges involved.
Banyak sekali orang di luar, ya di dunia ini yang tidak mau punya anak karena kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. But it is a joy to have children. Namun perlu kita ingat itu adalah sebuah kebahagiaan untuk mempunyai anak. It is a God-given mission to have a family. Itu adalah sebuah misi dari Tuhan untuk mempunyai sebuah keluarga. Yeah. Because God told us directly, be fruitful and multiply. Karena Allah mengatakan kepada kita untuk bertambah banyak. And God will be with us to give us wisdom and to help us along. Dan Allah akan ada bersama kita untuk memberikan kita kebijaksanaan dan melewati masalah ini. And I must say that no parent will be so sure that they are prepared to be a parent. Dan saya bisa pastikan bahwa tidak ada orang tua yang sebenarnya siap menghadapi kenyataan bahwa mereka sudah menjadi orang tua, tanggung jawab orang tua. Because every child is different. Karena setiap anak ini berbeda. The circumstances are different. Keadaannya setiap anak berbeda. And so, you know, I used to be a family ministries director. Saya dulu menjadi direktur ministry keluarga. But I won't ever dare say that I know how to be a parent. Namun saya tidak akan pernah berani mengatakan saya tahu cara mendidik anak atau menjadi orang tua. Those who think that they are prepared are very wrong. Mereka yang merasa bahwa mereka sudah punya persiapan menjadi orang tua itu biasanya salah. Yeah. No one is totally prepared. Tidak ada orang yang benar-benar bisa bersiap menjadi orang tua. But God has given this mission to us to bring a life into the world and to guide this life. Namun Allah sudah memberikan misi kepada kita untuk membawa suatu kehidupan ke dunia ini dan membimbing suatu kehidupan ini. And your family unit is a way that will show the world what God is all about. Jadi dalam kehidupan keluarga kita harus menemukan cara untuk menunjukkan kepada dunia sebenarnya bagaimana Tuhan itu. And we take this responsibility seriously. Dan kita harus menerima tanggung jawab ini dengan serius. With a lot of prayer. Dengan banyak doa tentunya. You know, even though I'm now a grandmother. Dan meskipun saya sekarang sudah menjadi seorang nenek, I'm still learning. Saya sendiri masih terus belajar. And many times when I don't even know what is the solution, dan I bahkan turn to my God. Seringkali saya tidak menemukan solusi dari sebuah problem, saya akan berpaling kepada Tuhan. I'm dealing with 2 alpha kids. Saya menghadapi 2 alpha kids sekarang. And some days are good, some days are terrible. Dan beberapa hari baik, beberapa hari sangat buruk. So I'm with you there, you know. I'm not the one who has all the answers and all the solutions. But we have a God who will give us the wisdom to know what to do. Saya sama seperti Anda, tidak mempunyai jawaban, namun kita harus ingat kita mempunyai Tuhan yang mempunyai solusi atas semuanya. And we can ask Him for help. Dan kita akan bisa minta Tuhan untuk pertolongannya. Yes, there are many classes you can take about parenting. Banyak kelas-kelas yang bisa Anda ambil tentang mendidik anak. You can read many books on parenting. Anda bisa membaca banyak buku tentang parenting. But when you do parenting, namun saat Anda melakukan aksi mendidik anak ini, you enter a school from which you will never graduate. Anda memasuki sebuah sekolah yang kemungkinan Anda tidak akan pernah lulus. Yes, and you will become a different person. Dan Anda akan menjadi pribadi yang lain. You will grow together with the child. Anda akan bertumbuh bersama dengan anak Anda. And when you have done your very best, dan saat Anda sudah melakukan yang terbaik, let God do the rest. Biarkan Allah menyelesaikan sisanya. Yeah, and pray for your children. Dan berdoalah untuk anak-anak Anda. Yeah, pray for them all their lives. Berdoalah untuk anak-anak Anda seumur hidup mereka. Pertanyaan keduanya apa, Marsha, tadi?
Pertanyaan kedua, kalau misalnya kita kan sekarang hidup kan ya sosial media, gadget dan segala. Gimana caranya supaya kita itu bisa balance gitu kan? Nggak mungkin juga kita nggak up to date kan? Kayak, ya gimana caranya supaya kita bisa balance? Gini Yeah, sih, I get her question. You know, what is up to date? sebenarnya apa sih up to date ini? You know, there's so much out there. Anda tahu banyak sekali hal di luar sana. You can't get it all. Kita tidak bisa mendapatkan semuanya. I check myself whether I am overdoing on technology or not. Saya mengecek dengan diri saya sendiri apakah saya sudah terlalu banyak menggunakan teknologi apa tidak. At the end of the day, I reflect. Setiap hari, di akhirnya saya akan merefleksikan diri saya. Have I had time spent with people who are important to me? Apakah saya sudah menghabiskan waktu untuk orang-orang yang sebenarnya penting untuk saya? Or have I been on my devices? Atau apakah saya hanya berada di depan layar gadget saya? Yeah. Like, you know, doing Facebook and looking at TikTok and Instagram and what have you out there. Dan seperti contohnya, saya melihat-lihat Facebook, lihat-lihat TikTok, Instagram, dan apapun di luar sana itu. Limit yourself. Anda harus bisa membatasi diri Anda sendiri. Plan your day. Rencanakan hari Anda ke depan. Yeah. How much time should I spend looking at Facebook and Instagram and all these other things? Anda harus bisa menentukan kira-kira berapa lama Anda mau menghabiskan waktu di sosial media. Because, you know, once you get on the screen, it's very addictive. The time just flies by. Karena begitu Anda sudah ada di depan layar gadget Anda tidak akan bisa melihat lagi waktu karena sangat membuat kecanduan. Yeah. And you won't even know. Anda bahkan tidak akan tahu. And then the time is gone. You have wasted all the time. Tiba-tiba waktu sudah hilang. Anda sudah membuang waktu selama itu. Yeah. So plan your day ahead. Jadi ada baiknya Anda merencanakan waktu Anda ke depan. How much time you are going to allocate to the different activities. Berapa lama waktu yang Anda alokasikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan-kegiatan yang berbeda. There are some people who never let go of their handphone. They always have it in their hand. Ada beberapa orang yang tidak pernah melepaskan handphone mereka, selalu ada di tangan mereka. Sometimes in English we call it a cell phone. Yeah. Dalam bahasa Inggris dikatakan cell phone. Yeah, they say you're a prisoner. That's why you're in the cell with your phone. Karena cell phone dibilang Anda adalah seorang tahanan, ada dalam sel dari telepon Anda. Yeah, so make a list of the things that are important to you. Jadi baiknya Anda membuat daftar tentang hal-hal yang penting menurut Anda. For me, it is time with God is very important. I need to start my day with God. Untuk saya, waktu bersama Tuhan sangatlah penting. Jadi saya harus memulai hari saya bersama Tuhan. Yeah, then I have to take care of my grandchildren. Lalu setelah itu saya harus mengurus cucu-cucu saya. Yeah, and when they go to school, after they go to school, then I got to plan those few hours. What am I going to do with my time? Dan setelah cucu saya berangkat ke sekolah, saya mempunyai beberapa jam yang bisa saya rencanakan apa yang bisa saya lakukan dalam beberapa jam itu. Yeah, for me, I have the responsibility of planning the meals, shopping, getting the ingredients, and making sure that they have good balanced diet. Untuk saya mempunyai tanggung jawab untuk memasak untuk keluarga saya. Jadi saya harus menyiapkan bahan-bahannya, memastikan sudah membeli bahan-bahannya dan memastikan mereka mempunyai keseimbangan yang baik dalam menu mereka. Yeah. And then once that is done, it's time for lunch. Dan begitu ini selesai, sudah waktunya untuk makan siang. And then my grandchildren come back. Lalu cucu saya akan pulang. And then my whole focus is on babysitting. Lalu semua fokus saya akan beralih kepada menjaga cucu-cucu saya ini. So you see, you plan your day and
if you are to fulfill all those things that are important to you, how much time do you allocate? Maybe your time is more flexi because you are alone, you know, you are single, or you don't have kids yet. Jadi kita harus bisa menentukan apa yang penting yang harus kita selesaikan, dan Anda harus bisa mengatur jadwal itu. Dan mungkin Anda sendiri, bila Anda belum punya anak, waktunya akan lebih fleksibel. Yeah. I mean, if you are a Christian, you will ask, what does God want me to do today? Kita sebagai orang Kristen baiknya bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kepada saya untuk saya lakukan hari ini? Yeah. Maybe it's to help somebody. Mungkin mau keinginan Tuhan untuk kita menolong seseorang, Yeah. Or to take care of our children. atau untuk menjaga anak-anak kita. Yeah. Or whatever. You know, you have to seek that balance. Atau apapun yang ingin kita lakukan, kita harus mencari keseimbangan itu sendiri. Yeah. How many hours would you spend on technology? Jadi, berapa lama yang mau Anda habiskan untuk teknologi? Some of us work with technology. Beberapa dari kita bekerja dengan teknologi. Yeah. So you are actually on the screen. Jadi, mau tidak mau, kita harus di depan layar. But after that, what are you going to do with your time? Namun setelah itu, apa yang ingin Anda lakukan dengan waktu Anda? The thing about today's generation is you want to keep up to date and be with it, you know, and that's where technology will pull you down. Masalah dengan generasi sekarang adalah kita biasa selalu tidak mau ketinggalan dengan apa yang terjadi, sehingga akhirnya teknologi akan menjatuhkan kita sendiri. FOMO, the fear of missing out on anything. Fear of missing out, ketakutan untuk ketinggalan hal-hal berita masa You kini. want to know what all your friends are doing, so you look at all that they post on Instagram or Facebook or Twitter, you know, and that takes up a lot of time. Anda selalu ingin tahu di mana teman-teman Anda berada, apa yang mereka lakukan, jadi Anda mengecek sosial media mereka, dan itu akan menghabiskan waktu. And there's no end to it, no end. Dan tidak ada habisnya untuk hal ini. So it's all a matter of disciplining yourself. Jadi ini semua adalah masalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita. Yeah. Asking yourself, what is important in your life? Kita harus bertanya pada diri kita, apa yang kita anggap penting dalam hidup. Baiklah, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Marcia dan bisa mengurangi rasa takut Ibu Marcia ya. Saya sendiri pribadi, menurut saya menjadi orang tua adalah hal yang paling sulit dalam hidup ini ya. Salah satu hal yang paling sulit. Kita akan mendengarkan sedikit sharing dari Ibu Yenli. Semoga bisa menambah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Kita persilakan kepada Ibu Yenli. Selamat sore, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Pada ini untuk menjawab mendapat satu pemikiran aja, teringat di masa lalu, ya. Ini mengenai Ibu Marcia punya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, kegangmangan, ya, artinya ketakutan atau kekhawatiran pada saat mau mempunyai anak. Saya juga termasuk salah satu yang seperti itu. Jadi sekarang ini saya sudah punya dua anak yang sudah dewasa, mereka sudah berkeluarga, dan masing-masing punya anak 2. Jadi saya sudah punya cucu 4. Nah, pada waktu saya pada waktu saya menjelang mau menikah, itu saya sudah pikirkan panjang. Jadi kalau kita mau menikah, kita nggak boleh pikir pendek, kita harus pikir panjang. Pikir panjangnya itulah pada waktu kita courtship ya, pada waktu kita pacaran itu kita udah bicarakan apa rencana kita ke depan. Rencana mau punya berapa anak, kemudian dan sebagainya. Jadi di situ saya sempat gamang juga ya, bagaimana, karena saya nggak punya pengalaman sama sekali, dan sebagai anak tertua, kemudian saya sudah tidak punya bapak untuk menjadikan contoh, kemudian ibu saya adalah seorang ibu yang tidak sekolah tinggi, jadi apa yang saya harus lakukan? Tapi saya merasa bahwa saya puji Tuhan, karena Tuhan itu tahu kebutuhan kita masing-masing. Nah, saya puji Tuhan karena saya pada waktu itu
baru mengenal Tuhan Yesus, dan saya diperkenalkan dengan Alkitab, dan saya diperkenalkan dengan satu kelas. Kebetulan saya kuliah di sekolah gereja di Singapura. Lalu diajarkan satu kelas itu, saya tertarik mengenai marriage and family. Ya, kelas itu saya ambil dan saya belajar banyak di kelas tersebut. Pendek cerita, setelah saya menikah, hanya ada 2 textbook yang saya pegang. Karena saya kan tidak mengerti. Maksudnya tuh pikiran saya itu masih cetek banget ya, masih rendah banget. Saya tidak mengerti tentang keluarga sama sekali. Di luaran banyak sekali majalah, banyak sekali buku-buku, tapi saya nggak berani baca. Karena itu adalah ajaran-ajaran duniawi. Yang saya mau adalah bagaimana saya bisa diajarkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Jadi textbook yang saya pegang hanya 2. Satu adalah Alkitab, yang satu adalah buku namanya Membimbing dan Mendidik Anak oleh Ellen G. White. Itu saja yang saya pegang. Lalu saya lihat di situ ada prinsip-prinsip Tuhan. Nah, sangat bagus sekali kalau misalnya kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan berkeluarga kita. Sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang kita mau ajarkan ke anak-anak. Tapi kalau ditanya, apakah benar-benar saya sudah ajarkan yang maksimal kepada anak? Enggak. Dari buku itu yang saya pelajari, yang hebatnya adalah Tuhan memberikan pengetahuan itu secukupnya sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sekarang saya punya 4 cucu. Ya, pada waktu saya punya cucu pertama, saya baca ulang itu buku. Dengan harapan mungkin saya juga bisa mengarahkan mantu saya atau apa. Tapi saya cuma bilang begini, orang baca deh ini buku yang Mami pegang pada waktu Mami mendidik anak-anak. Jadi saya kasih mereka, tolong baca itu buku Membimbing dan Mendidik Anak. Saya nggak tahu mereka baca atau enggak, tetapi saya tahu itu buku tidak akan afkir, ya, tidak akan ketinggalan zaman, karena itu adalah buku Tuhan. Jadi saya baca ulang, ternyata saya bilang ke anak saya, sorry ya, Mami melakukan banyak hal yang tidak seharusnya Mami lakukan, tetapi Mami tidak lakukan terhadap kalian. Karena pengetahuannya itu pada saat itu secukupnya segitu, ya Tuhan kasih segitu. Tetapi kalau sekarang kita baca lagi, aduh banyak sekali hal-hal yang seharusnya saya lakukan terhadap anak-anak, tetapi tidak saya lakukan. Namun demikian, Tuhan itu baik. Dia tahu kebutuhan kita masing-masing. Dia cukupkan. Dia cukupkan. Jadi saya cuma bersyukur kepada Tuhan, pada saat menjelang saya mau menikah, dia kasih saya pelajaran. Ya, pelajaran melalui kelas tersebut. Nah, Ibu Marcia bersyukur kepada Tuhan karena Ibu Marcia mendapatkan pengetahuan ini sebelum Ibu mempunyai anak. Jadi ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga. Ya, Tuhan itu baik kalau menurut saya. Jadi kita cuma serahkan sama Tuhan. Yang penting Tuhan tahu isi hati kita. Kita mau lakukan, pasti semua ibu-ibu mau lakukan yang terbaik buat anak-anak. Tetapi sebatas mana kita sanggup melakukannya, hanya melalui doa. Jadi saya punya bekal hanya satu, yaitu baca buku Tuhan, kemudian saya berdoa. Itu aja, karena saya nggak punya pengetahuan sama sekali. Saya nggak punya keahlian sama sekali. Nggak ada yang membimbing saya sama sekali. Jadi hanya mengandalkan itu, dan puji Tuhan, karena yang kita mau itu anak-anak, bukanlah anak-anak kita hebat di dunia atau bagaimana, tetapi adalah bagaimana supaya anak-anak kita bisa berada di dalam Tuhan. Itu adalah bekal yang utama kalau menurut saya. Karena kalau begitu anak kita dalam Tuhan, yang lain-lain itu Tuhan berkati. Ya. Itu saya pegang satu ayat di dalam keluarga kami, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Hanya itu yang saya pegang, jadi yang kita cari, yang kita bagikan untuk anak-anak kita adalah dari sisi rohani. Yang selainnya itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang lain itu cukup Tuhan akan arahkan dan Tuhan akan cukupkan. Itu sedikit kesaksian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Monica Widiawanti. One minute, Hannah. Oh, okay. Can I ask that you type the title of the book? I think it's Child Guidance, right? Is it translated into Indonesian? Yes.
Yeah. And how about counsels to parents, teachers, and students? Yes. Yeah, you can if you can type it in the chat so that everybody gets the title of the book. Okay. That would be helpful. Baiklah, Ibu Yenli akan membagikan di kolom chat judul buku yang Ibu Yenli rekomendasikan. Boleh ibu-ibu semua peserta melihat di kolom chat bukunya. Boleh Tante Yenli, boleh chat di kolom chat nama buku. Yeah. You might also want to put messages to young people. Let me or check the those who are Indonesian. dealing with Let me check. teenagers. Maybe Priscilla or William can help me with the Indonesian one. Okay. Oke, nanti kita akan lihat ya di chat, Ibu Yenli atau Priscilla akan membagikan nama buku tersebut. Semoga itu bisa menjadi referensi yang sangat baik bagi kita, ibu-ibu, untuk how to parent our children, bagaimana mendidik anak kita sesuai dengan biblical, sesuai dengan Alkitabiah. Kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Monica Widiawati. Selama COVID, anak-anak sekolah secara online, sehingga mereka tidak bertemu teman-temannya secara langsung. Sehingga orang tua menoleransi mereka main games online setiap hari untuk bertemu teman-teman mereka. Dan ternyata game online sekarang menjadi keharusan bagi mereka, dan anak protes ketika didisiplin batas waktu. Bagaimana solusinya? Okay. Yeah, okay. So the question is, during the pandemic, COVID-19 pandemic in Indonesia, most schools are closed. We're doing school online. So most kids cannot interact with their friends. They cannot meet their friends, and they can only meet them via online. So as a parent, we tolerate them to use certain games online so they can interact with their friends. But now it becomes a must for them. So when we decide it's time for them to stop, they will protest. So how do we discipline the timestamp for the game, and how's the solution for this problem? Thank you. You know, I face the same problem. Saya menghadapi masalah yang sama. Yeah. This is what happened during the pandemic. Ini adalah yang terjadi selama pandemi juga. I try to be understanding. Saya mencoba untuk lebih pengertian. Yeah. You know, these games are fun for the young people. Anda tahu bahwa game-game ini adalah menyenangkan untuk anak-anak kita. And to have children who don't play any computer games is, I think, near impossible. Dan untuk memiliki seorang anak yang tidak pernah bermain game komputer, itu mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Even if you, at home, you say, okay, no computer games. When they go to school, their friends would tell them about the computer games. Bahkan bila kita di rumah mengatakan tidak ada game komputer, namun bila mereka ke sekolah, teman-teman mereka akan mengajarkan mereka tentang game-game ini. So it's unreal to say that our children will not play computer games. Jadi tidak realistis bagi kita untuk mengatakan bahwa anak kita tidak akan menyentuh komputer game. Yeah, but we can set rules in place. Namun kita bisa menentukan sebuah aturan ya di rumah kita. For example, I will say, okay, we'll give you 30 minutes to play this game. Contohnya, kita bisa membatasi anak-anak kita untuk bermain selama setengah jam. And I set a timer. Dan berikan timer. Yeah. So when the timer goes, they are supposed to stop. Jadi saat timer ini berbunyi, mereka harus berhenti. But I've learned from another expert in this area. Namun saya pernah belajar dari expert di bidang ini. He was suggesting that perhaps just setting the timer is not a good idea. Dia pernah menyarankan bahwa mungkin mengatur timer saja tidak efektif. Because, you know, the game has a sequence. Karena game ini mempunyai seperti level-level ya. Like it's a full game that has to run for so many minutes. Jadi ada batasan waktu dari game ini untuk dalam satu
bidang game ini bisa menghabiskan beberapa menit. So they have to complete the game Jadi mereka harus menyelesaikan game ini. in order to get some points, for example. Ya, untuk melewati satu batas tertentu, mendapatkan poin tertentu, harus ada level yang dilewati. So many times I say, okay, finish this game. Jadi seringkali saya katakan, oke, kamu boleh menyelesaikan game yang ini. Then give me back the iPad. Lalu kembalikan iPad-nya. And when they don't, for example, they'll start on another game, then they'll be punished. Namun bila mereka tidak menurut, misalnya setelah game itu mereka memulai game baru lagi, mereka akan dihukum. Yeah, and our punishment is usually no gadget for 1 day, 2 days, up to a week. Dan hukuman di keluarga kami umumnya adalah tidak boleh ada penggunaan gadget selama 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu. But I think it's good to discuss with our children what are the negative effects of playing computer games. Namun saya rasa ada baiknya kita membicarakan dengan anak kita, kita jelaskan tentang bahayanya, negatifnya dari permainan komputer ini. They may not believe you. Mereka mungkin tidak akan percaya dengan kita. Yeah, many times like my grandson will say, "You don't understand." Seringkali cucu laki-laki saya berkata pada saya, Oma tidak mengerti. Yeah, but I will tell them that's what I believe in. Namun saya tetap berkata pada mereka, itu yang saya percayai. And I will get the parents involved to discipline him. Dan saya akan membuat orang tua cucu saya ini, anak-anak saya terlibat dalam mendisiplinkan cucu saya. But there must be rules and regulations that you set down. Discuss before you implement them. Namun harus ada aturan dan peraturan ya yang kita terapkan di keluarga yang mungkin ada baiknya kita bahas sebelum kita putuskan. Yeah, you may have a family meeting and discuss what rules to set down for computer games. Ada baiknya Anda mengadakan pertemuan keluarga dan Anda bisa menentukan bersama-sama aturan yang baiknya diterapkan dalam permainan komputer ini. Yeah, especially play with strangers online. Khususnya saat kita bermain dengan orang asing secara online. Yeah, that could lead to some dangerous, connections. Hal ini bisa berlanjut pada hal-hal yang berbahaya. Baiklah, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Marcia. Melanjutkan tadi ya, judul bukunya sudah ditulis oleh Ibu Priscilia di kolom chat box. Judul bukunya adalah Child Guidance, versi Inggris oleh Ellen G. White, dan versi Indonesianya Mendidik dan Membimbing Anak, atau ditulis juga oleh Ellen G. White, dan 2 buku lainnya masih sama ditulis oleh Ellen G. White juga, yaitu Message to Young People dan Counsels to Parents, Teachers, and Students. Dr. Sally, saya mau bertanya, bagaimana apabila anak-anak berlama-lama di layar, tapi untuk hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif? Misalnya, mereka mengerjakan homework atau mengerjakan PR, assignment dari sekolah, atau misalnya mereka bermain games, tapi yang gamesnya ini untuk melatih otak mereka, seperti puzzle, permainan memori, atau building games, atau coding, atau programming, atau mereka juga bisa nonton film-film kartun, sehingga mereka bisa melatih bahasa Inggris mereka. Film-film yang dalam bahasa Inggris, atau juga bisa membantu mereka supaya enggak gaptek ya, enggak gagap teknologi. Karena melihat teknologi juga ada banyak kegunaannya, dan banyak orang-orang yang sukses itu background pendidikannya dan background pekerjaannya itu adalah dari teknologi, seperti Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Jadi bagaimana ini? Apakah bisa mereka berlama-lama di layar handphone, layar laptop, but for positive things? Do you need me to translate? You are saying that if the use of the computer is for positive things. Yeah, if children spend
a lot of times in front of their screen, but only for positive things like playing games which can train their brain, like puzzles, memory games, coding, programming. Yeah, and they watch TV in English, so Indonesian children can speak English fluently. Yeah. Something like that. Positive Okay. things. All right. There is remember I said about the radiation or the light, the blue light from the screen. That is harmful. Anda harus mengingat tentang yang saya bicarakan sebelumnya tentang radiasi dan sinar biru dari layar yang berbahaya. If the children are always in front of a screen, it's not healthy. Jadi bila anak ini terus-terusan berada di depan layar, maka tidak menjadi sehat. Yeah, I know that many times homework is assigned on screen. Saya tahu seringkali PR ditugaskan di depan layar. The thing is for balance, right? Jadi kita harus mengutamakan keseimbangan. In my own experience, dalam pengalaman saya pribadi, my grandson spends about 2 hours in front of the computer with homework. Cucu laki-laki saya sudah menghabiskan sekitar 2 jam per hari di depan layar untuk mengerjakan PR-nya. The teachers assign certain homework online. Jadi gurunya akan memberikan beberapa PR secara online. He also has tutoring for math online. Dia juga mempunyai les matematika secara online. So when I'm supervising him, jadi saat saya sedang mengawasi cucu saya ini, every 20 minutes to half an hour, setiap 20 menit sampai 1 jam, I get him to get away from the screen. Saya akan membuat cucu saya ini berdiri dan menjauh dari layar. Go outside to we have a balcony in our apartment. Dalam apartemen saya, kita mempunyai sebuah balkon. Dan I taught him to do some eye exercises. Dan saya menyuruh cucu saya ini untuk pergi ke balkon dan saya mengajarkan dia untuk melakukan latihan mata. And if there's sun, I ask him to let the sun shine on him. Close your eyes and let the sunlight shine on you. Jadi bila ada sinar matahari, saya akan membuat dia berdiri di bawah sinar matahari sambil menutup mata. Yeah, close the eye. Don't stare at the sun. Jangan sampai menatap cahaya matahari, tutup matanya. Or I will ask him to stand outside, breathe some fresh air. Atau saya akan meminta dia untuk berdiri di luar dan menghirup udara segar. Or do some eye exercises. Atau melakukan latihan-latihan mata. Yeah, look look at something far away. Then look at something very close. Latihan mata ini bisa dilakukan dengan melihat suatu objek dari jarak yang jauh, lalu melihat sesuatu dalam jarak yang dekat. Look at something up. Jadi Anda bisa menyuruh mereka melihat sesuatu di atas. Look at something down. Lalu melihat sesuatu di bawah. Okay, roll your eyes around in the 360 degrees. Lalu putarlah bola mata Anda dalam arah 360 derajat, berputar. Look to the left, look to the right. Jadi melirik ke kiri, melirik ke kanan. In other words, they are exercising the eyes. Jadi seperti senam mata ya. Yeah, rather than just focus on the screen at one spot. Daripada mereka terus-terusan melihat satu titik di layar mereka. Yeah, a few years ago, I learned about trampoline, the good effects of a trampoline. Beberapa tahun lalu saya menemukan manfaat baik dari kegunaan trampolin. You know the trampoline where that it's round and then you jump up and down, you know. Trampolin sebuah alat olahraga yang menggunakan pegas yang kita bisa loncat-loncat di atasnya, yang bulat. That jumping on the trampoline is very good for brain development. Dan ternyata ditemukan bahwa melompat-lompat di atas trampolin sangat baik untuk pertumbuhan otak. So this is what I do. They look at the screen for 20-30 minutes. Then I will tell them, okay, go jump on the trampoline for 1 minute.
Biasanya setelah mereka menghabiskan waktu sekitar setengah jam di depan layar, saya akan menyuruh mereka untuk melompat-lompat di atas trampolin sekitar 1 menit. Yeah, go and do some eye exercises. Saya menyuruh mereka untuk melakukan olahraga mata. Or sometimes I make them run up and down the corridor. Atau saya menyuruh mereka untuk lari bolak-balik di koridor apartemen. So, so that they are not always focused on the screen. Jadi supaya gunanya agar mereka tidak selalu berfokus pada layar. Yeah. For me, I would like to see that my grandkids do not have more than 3 hours a day on a screen. Bila tergantung saya sendiri tidak mau cucu-cucu saya terpapar lebih dari 3 jam layar setiap harinya. Yeah. Because of the bad effects of just facing the screen all the time. Karena menghadapi layar terus-terusan saja sudah mempunyai efek buruk. There are many good things I know on the screen. Saya tahu banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari layar. Many good programs out there. Banyak program-program baik di luar sana. But you don't want them to, suffer the downside of using the screen too much. Namun tentunya Anda juga tidak mau anak Anda menderita akibat jelek dari terlalu banyak penggunaan gadget. Okay, does that answer your question, Hannah? Yes, thank you very much. Baiklah, kita akan mengakhiri seminar kita. Kita akan tutup dengan doa. Kami undang kepada Dr. Sally untuk menutup dalam doa. Okay, let's pray. Our dear Heavenly Father, Allah yang berada dalam surga, Lord, you know our hearts. ya Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami. You know how eager we are to help our children and our grandchildren. Engkau mengetahui betapa rindunya kami untuk bisa menolong anak-anak dan cucu-cucu kami. And in this world of technology, Dan di dalam dunia dengan kemajuan teknologi sekarang, we know that there are so many temptations. kami tahu begitu banyak godaan yang ada. And we are pulled here and there. Dan kami tertarik di sini dan di sana. And we pray for wisdom. Dan kami berdoa untuk kebijaksanaan dari Tuhan. God, I will pray that you will help each family that's represented here. Ya Tuhan, saya berdoa agar Engkau bisa menjaga setiap keluarga yang diwakili di sini. Bless each child that is represented. Berkati setiap anak yang terwakili di sini. Keep them safe, Lord. Jagalah mereka agar tetap aman ya Tuhan. And help them to be wise in the use of technology. Dan bantulah mereka agar menjadi bijaksana dalam penggunaan teknologi. Help them to be balanced. Bantu mereka agar bisa seimbang menggunakan waktu. And above all, Lord, I pray that you will help them to love their children above all else. Dan di atas segalanya Tuhan, kami berdoa agar masing-masing orang tua bisa mencintai anak mereka lebih dari hal lain. And I ask that the children will feel that they are loved. Dan saya memohon agar Tuhan membantu anak-anak ini bisa merasakan bahwa mereka dicintai. So we place all the families into your good hands. Jadi ya Tuhan, kami meletakkan setiap keluarga di sini ke dalam tangan Tuhan. Knowing that where we are weak, we can ask you to be our strength. Karena kami mengetahui setiap kami lemah, kami bisa mengandalkan Tuhan untuk menjadi kekuatan kami. We can ask you to fill us with your grace. Kami akan memohon Tuhan untuk mengisi kami dengan kasih karunia Tuhan. So that we can bring up our children in the right way. Agar kami pun bisa mendidik, membesarkan anak kami dengan cara yang benar. Thank you, Lord, for listening to our prayers. Terima kasih Allah karena telah mendengarkan doa kami. For we ask in Jesus' name. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin.